Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan ini adalah modul mesin cuci LG front loading. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Hengki yang berada di Cilengsi, Jawa Barat. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini rusak dan tidak bisa hidup. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Di sini ini adalah board displaynya, dan untuk fisiknya seperti ini ya teman-teman. Nampaknya untuk board displaynya ini masih utuh, belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Dan ini adalah board power supply-nya. Seperti ini untuk kondisinya, dan menurut informasi yang beliau sampaikan, beliau juga sudah pernah melakukan usaha perbaikan. Terlihat di sini di beberapa lokasi sudah pernah dilakukan perbaikan seperti ini teman-teman. Ini sudah dibersihkan untuk gelnya, begitu juga yang di area lain, yang di sini juga, dan ini juga. Selanjutnya untuk posisi bawah nampaknya masih utuh. Selanjutnya beliau juga mengirimkan part ini. Menurut informasinya saya nggak tahu ini katanya lepas atau gimana, saya kurang paham. Intinya ini adalah sebuah dioda, dan setelah saya telusuri ini terletak di area board power supply-nya. Nanti tentunya untuk dioda ini kita pasang terlebih dahulu. Selanjutnya beliau juga mengirimkan ini adalah filter. Saya kira ini tidak perlu, tapi ya coba nanti kita lakukan pengecekan. Bersama ini pun beliau juga mengirimkan kabel bodinya seperti ini teman-teman. Nah, memang ini saya yang meminta, dikarenakan untuk modul mesin cuci tipe ini itu memang harus dibawakan kabel bodinya seperti ini teman-teman. Ya karena untuk menghubungkan board display dengan board power supply-nya di sini, ini beda soket ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa langsung menghubungkan ke board power supply-nya di sini tanpa menggunakan kabel bodinya. Selanjutnya akan saya pasang terlebih dahulu untuk part yang lepas ini. Setelah semuanya selesai, kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Oke teman-teman, untuk dioda yang tadinya terlepas saya sudah pasang, saya kembalikan ke posisi aslinya. Untuk lokasinya tuh di sini teman-teman. Nah, agak di dalam di situ, dan cara pemasangannya juga lumayan ribet. Nah, di situ bisa teman-teman lihat. Setelah saya telusuri, itu adalah dioda menuju ke STR-nya. Mungkin itu dioda PCC in untuk STR-nya. Selanjutnya setelah pemasangan dioda tersebut, coba kita sembling untuk modul mesin cucinya. Kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Oke teman-teman, untuk kali ini board display saya sudah hubungkan ke board power supply-nya. Di sini saya gunakan kabel yang diperlukan aja. Ini adalah kabel data untuk komunikasi antara board power supply dengan board display-nya seperti ini. Dan ini saya sudah sembling seperti ini. Selanjutnya coba kita kasih input AC220 di port sini. Nah, seperti itu. Dan coba kita colokkan. Nah, untuk kali ini saya sudah colokkan. Selanjutnya coba saya tekan tombol powernya di sini. Nah, ini tombol power saya sudah tekan, tapi memang tidak ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Langsung kita lakukan pengukuran tegangan di area sekunder. Di sini ada IC regulator 7805, dan untuk inputnya coba kita ukur apakah ada tegangannya. Nah, untuk inputnya terukur 8,17 volt. Selanjutnya untuk outputnya harus 5 volt. Nah, untuk output 7805 terukur normal, terukur 5,008 volt. Selanjutnya untuk ke soket sini harus hadir 5 volt juga. Coba kita ukur di beberapa kabelnya ini. Nah, di soket ini hadir 5 volt, terukur 5,007 volt, dan untuk 12 voltnya
nampaknya untuk 12 voltnya nggak hadir ya teman-teman. Iya, 12 voltnya nggak hadir. Coba akan saya telusuri terlebih dahulu untuk 12 voltnya kenapa nggak hadir, atau coba saya ukur di sumbernya. Di sini untuk jalur 12 voltnya ya, untuk 16 voltnya hadir, terukur 16,31 volt. Untuk yang lain 8 voltnya hadir, nah 15 volt juga hadir. Nah, untuk semua tegangan nampaknya hadir normal di power supply-nya, tapi 12 voltnya kenapa nggak hadir ke soket ini ya teman-teman. Di sini belum hadir 12 voltnya. Ya, nampaknya 12 volt belum hadir, baru 5 volt. Ini 5 voltnya udah hadir. Ya, nampaknya untuk 12 voltnya belum hadir teman-teman ke soket yang ini. Coba kan saya telusuri terlebih dahulu untuk kasus kali ini kenapa 12 voltnya belum hadir. Untuk prosesnya akan saya skip karena durasi. Setelah mendapatkan titik terang, kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Dari sekian proses, di sini saya sudah lakukan perbaikan di area board display-nya. Nah, di sini saya ganti untuk kristalnya. Selanjutnya untuk power supply-nya pun sama, saya ganti juga untuk kristalnya. Tapi itu semua belum membuahkan hasil teman-teman. Untuk tegangannya terkadang hadir normal, tapi terkadang itu ngedrop. Dan setelah saya melakukan penelusuran lanjutan, di sini saya menemukan ada dioda short yang di sini teman-teman. Nah, sini di dalam sini ini ada dioda yang short. Dan kali ini saya sudah lakukan pergantian. Mungkin tidak begitu jelas terlihat karena memang sempit lokasinya teman-teman. Nah, di dalam sana. Nah, di situ. Selanjutnya setelah pergantian komponen-komponen tersebut, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator standby-nya sudah hidup ya teman-teman. Dan coba saya tekan tombol power yang di sini. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Untuk kali ini modul mesin cuci bisa hidup lagi. Saya matikan bisa. Kembali coba saya hidupkan. Nah, untuk kali ini sudah normal kembali. Nah, seperti ini. Tapi terlihat di sini ada beberapa lampu yang mati teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat coba lampunya. Nah, di situ ada dua lampu yang mati. Nah, di situ. Tapi setelah percobaan ini, saya rasakan untuk heatsink STR-nya ini panas banget ya teman-teman. Iya, panas banget. Dan kembali coba saya colokan. Nah, untuk kali ini malah mati kembali. Coba kita ukur untuk output di area sekunder di 7805. Nah, ini input 7805 ini tinggal 2 volt ya. Nampaknya ada masalah ini. Ya, memang tadi di heatsinknya ini panas teman-teman. Ya, ini panas heatsink STR-nya. Selanjutnya coba akan saya selidiki terlebih dahulu untuk kasus kali ini. Kenapa STR-nya ini panas ya? Barangkali ada yang short. Lanjut. Oke teman-teman, dari sekian proses penyebab dari STR yang panas di sini, saya tidak menemukan hasil. Saya nggak tahu, mungkin ada komponen yang hilang atau seperti apa di area primer, atau mungkin ada komponen yang bermasalah. Tapi di sini saya tidak ambil pusing, saya gantikan STR itu dengan sebuah gacun seperti ini. Dan gacun ini menggantikan rangkaian PWM di area primer. Selanjutnya untuk skematik pemasangannya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Dengan pergantian gacun ini pun terkadang masih ada masalah teman-teman. Jadi untuk modul mesin cuci ini kadang bisa start tapi terkadang itu tidak. Padahal untuk kristal di area display dan area power supply-nya pun di sini saya sudah lakukan pergantian. Dan saya juga sudah coba telusuri kasusnya, permasalahannya tuh dari mana, saya tidak menemukan hasil. Untuk lampu yang di sini yang tadinya mati pun saya sudah ganti. Selanjutnya kali ini saya modif dengan menggunakan switch seperti ini. Nah, switch ini dioperasikan saat pertama kali aja. Setelah modul mesin cuci ini bisa hidup, si switch modifikasi ini sudah tidak dipakai lagi. Jadi ini sifatnya sebagai wake up aja untuk membangkitkan kinerja dari IC Micom-nya ini.
Dan untuk trik seperti ini saya juga tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa harus dimodifikasi seperti ini, tapi barangkali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Dan untuk modifikasi ini saya ambilkan dari jalur transistor reset yang di sini seperti ini teman-teman. Selanjutnya setelah semua proses selesai, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk kali ini indikator standby yang di power supply-nya tidak nyala ya teman-teman. Jadi di posisi seperti ini kita cukup mengaktifkan dengan menekan tombol modifikasi ini sekali aja. Nah seperti itu. Jika indikator standby-nya sudah nyala, baru kita operasikan untuk modul mesin cucinya. Saya tekan tombol powernya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi si tombol modifikasi ini hanya sekedar startup aja. Setelah modul mesin cuci ini hidup, semua bisa dioperasikan normal. Nah untuk rotary switch juga sudah normal, lampu-lampu juga sudah normal. Saya matikan bisa. Nah seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, di posisi indikator standby kita tinggal tekan tombol powernya lagi. Dan untuk tombol modifikasi ini sudah tidak difungsikan. Nah seperti ini teman-teman. Nah untuk kali ini modul mesin cuci sudah normal kembali. Selanjutnya untuk touchscreen coba kita sentuh. Nah ini nggak ada masalah. Nah dua touchscreen ini nampaknya bermasalah, agak sedikit susah. Bisa tapi rada sedikit susah. Nah ini bisa normal. Dan saya matikan pun sudah normal. Nah seperti ini. Selanjutnya untuk touchscreen ini coba akan saya lakukan pergantian juga untuk touchscreennya ini, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk kali ini touchscreen saya sudah lakukan pergantian. Di sini bisa teman-teman lihat warnanya berbeda dari yang lain. Ini warna silver dan yang lain warna hitam. Selanjutnya coba kita kembali hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Nah, untuk kali ini indikator sudah langsung hidup ya teman-teman. Coba kita tekan tombol powernya. Nah seperti ini. Dan coba kita sentuh untuk touchscreen yang baru. Nah untuk kali ini sudah responsif. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Serta teman-teman diberikan informasi ini dari sangat penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kupluk-kupluk.